Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari SKDA 9 akan membawakan student project yang berjudul endometriosis. Selamat menyaksikan. Baik, adapun nama-nama dari anggota kelompok kami tertera pada slide. Perkenalkan, saya Adistia dengan 3 digit NIM terakhir 228 akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, endometriosis itu ditandai dengan sel stroma atau epitel endometrium di luar rahim. 200.000 wanita di seluruh dunia atau 1 dari 10 wanita usia reproduksi diduga menderita endometriosis. Rentang usia terdiagnosis endometriosis adalah 25-35 tahun. Wanita yang belum melahirkan lebih rentan terkena endometriosis dibandingkan dengan wanita yang sudah pernah melahirkan. Diagnosis endometriosis perlu pemeriksaan fisik, riwayat nyeri sebelumnya, dan pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi transvaginal dan transabdominal, MRI, dan laparoskopi. Baik, izin melanjutkan presentasi di bagian latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Milana Vita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Endometriosis adalah kondisi serius yang bisa sangat mengganggu kualitas hidup wanita. Retrograde menstruation menjadi salah satu penyebab utama, namun tidak semua wanita dengan gejala ini mengalami endometriosis. Faktor genetik dan imun juga memiliki peranan sebagai penyebab endometriosis. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini akan membantu dalam deteksi dini dan melakukan pengobatan yang lebih efektif. Tanpa kesadaran yang memadai, banyak wanita dapat terlambat didiagnosis dan mengalami nyeri berkepanjangan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman di kalangan tenaga medis dan juga masyarakat umum sangat penting demi mendukung penanganan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup para pasien. Baik, adapun rumusan masalah yang didapat, yang pertama, apa definisi dari endometriosis, apa epidemiologi endometriosis, bagaimana patofisiologi endometriosis, bagaimana gejala dan karakteristik endometriosis, apa faktor risiko dan pemicu endometriosis, bagaimana manajemen diagnosis endometriosis, dan juga apa diagnosis banding dari endometriosis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang pertama untuk mengetahui definisi dari endometriosis, untuk mengetahui epidemiologi endometriosis, untuk mengetahui patofisiologi endometriosis, untuk mengetahui gejala dan karakteristik endometriosis, untuk mengetahui faktor risiko dan pemicu endometriosis, untuk mengetahui manajemen diagnosis endometriosis, dan juga untuk mengetahui diagnosis banding endometriosis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pun manfaat dari pembuatan student project kali ini, yaitu yang pertama adalah manfaat akademis, di mana diharapkan melalui penulisan student project ini dapat menambah wawasan mengenai endometriosis, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian nantinya. Nah, kemudian untuk manfaat praktis, diharapkan melalui penulisan student project ini, semua wawasan yang didapatkan dapat membantu kami dalam praktik-praktik kesehatan di masa yang akan datang. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada bagian definisi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nararia Ngurah Yahya Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Endometriosis yaitu merupakan salah satu gangguan ginekologis yang berkaitan pada hormon estrogen dan berkembang melalui mekanisme peradangan yang terjadi secara kronis, yang dimana jaringan yang mirip dengan endometrium tumbuh di luar rahim. Jaringan ini biasanya menempel pada organ-organ di daerah panggul seperti ovarium, saluran tuba Fallopi, dan permukaan peritoneum. Selanjutnya mengenai epidemiologi dari endometriosis, di mana secara global, untuk prevalensi dari endometriosis itu diperkirakan mencapai 10% dari populasi wanita usia subur, di mana prevalensi real kemungkinan lebih tinggi karena banyaknya kasus yang tidak terdiagnosis akibat gejala yang tidak khas, keterlambatan penegakan diagnosis, serta keterbatasan akses terhadap metode diagnosis definitif seperti halnya laparoskopi yang bisa dikatakan bersifat invasif. Menurut laporan WHO sendiri itu, endometriosis terjadi pada sekitar 10% wanita usia reproduktif dan sekitar 70% pada wanita dengan pelvis kronik. Prevalensi bervariasi di setiap negara, di mana di Indonesia sendiri itu berkisar 10-15%, di Israel itu 1,08%, di Amerika Serikat itu 6,1%, selanjutnya di Australia itu 11,1% pada usia 40-44 tahun. Adapun kelompok risiko tinggi pada endometriosis itu sendiri, yang pertama ada infertilitas itu berkisar 30-50%, kemudian dengan pasien nyeri panggul kronik itu berkisar 40-60%.
Berdasarkan dari studi di Jerman pada tahun 2014 hingga di 2022, terdapat adanya insidensi yang cukup naik, di mana berkisar 2,8 yang naik menjadi 4,1 per 1000, di mana ditemukan juga adanya usia median diagnosis yang turun, di mana dari 37 menjadi 34 tahun. Di mana hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran klinisi terhadap simptomatologi dari endometriosis serta kemajuan dalam teknik diagnostik. Berdasarkan dari Global Burden of Disease Study, ditemukan pada pasien endometriosis itu sendiri beban tertinggi pada usia 25-29 tahun. Kemudian ditemukan juga negara dengan SDI rendah itu memiliki prevalensi endometriosis yang lebih tinggi. Selanjutnya dan yang terakhir mengenai studi lokal di RSI Sultan Agung pada tahun 2022, di mana di sini ditemukan adanya keterkaitan antara underdiagnosis endometriosis terhadap faktor nutrisi serta status gizi pasien terhadap kompleksitas epidemiologi dari endometriosis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, saya Cia Cinta dengan 3 digit NIM terakhir 029, izin melanjutkan mengenai patofisiologi dari endometriosis, di mana patofisiologi dari endometriosis akan melibatkan interaksi kompleks antara faktor hormonal, imun, angiogenesis, neurogenesis, faktor genetik, dan epigenetik, serta kondisi lingkungan, yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan dan juga perkembangan dari lesi endometriotik yang akan memicu keadaan endometriosis. Perkenalkan, nama saya David Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Pada saat ini saya akan membahas mengenai gejala dan karakteristik dari endometriosis. Endometriosis ini menyerang 1 dari 10 wanita di usia reproduksi, di mana gejala utamanya meliputi nyeri haid berat hingga mengganggu aktivitas, nyeri panggul kronis, nyeri saat berhubungan intim, gangguan buang air kecil atau besar saat menstruasi, di mana ciri khasnya meliputi gangguan menstruasi seperti terdapat pendarahan gelap atau terdapat flek gelap pramenstruasi. Terdapat juga gejala sistemik berupa gangguan pencernaan atau kelelahan kronis. Diagnosis dari endometriosis ini sering terlambat, rata-rata 6,7 tahun sejak gejala pertama. Oleh karena itu, deteksi dini penting untuk dilakukan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iputu Sandeva Permana dengan 3 digit NIM terakhir 041, izin untuk melanjutkan presentasi pada bagian faktor risiko dari endometriosis. Adapun beberapa faktor risiko yang dapat saya sebutkan, yang pertama adalah riwayat keluarga dengan endometriosis. Wanita dengan keluarga tingkat pertama atau ibu atau saudara perempuan yang memiliki endometriosis berisiko 6-9 kali lebih tinggi untuk menderita endometriosis. Yang kedua adalah menarche dini dan siklus haid yang pendek. Menarche kurang dari 12 tahun dan siklus kurang dari 27 hari meningkatkan risiko endometriosis karena paparan estrogen yang lebih dini dan lebih sering. Yang ketiga adalah nulliparitas atau belum pernah melahirkan. Tidak pernah hamil atau melahirkan meningkatkan risiko karena tidak adanya istirahat hormonal dan juga menstruasi. Dan yang terakhir adalah indeks massa tubuh yang rendah, karena wanita dengan BMI rendah memiliki peningkatan risiko karena perbedaan kadar estrogen dan adipokin. Paparan diet tinggi daging merah dan juga lemak trans, konsumsi tinggi daging merah dan lemak trans ini meningkatkan peradangan sistemik yang dapat memicu perkembangan dari lesi endometrium ektopik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan mengenai faktor pemicu dari endometriosis. Perkenalkan, saya Rania Pratnya Paramita dengan NIM akhir 211. Teori yang paling diterima secara luas adalah menstruasi retrograde, yang menyatakan bahwa darah menstruasi mengalir ke belakang melalui tuba falopi ke dalam rongga panggul, alih-alih keluar dari tubuh. Teori ini berpendapat bahwa sel-sel endometrium yang masih hidup dapat menempel di rongga peritoneum yang menyebabkan endometriosis. Faktor genetik juga memainkan peran penting dalam endometriosis. Penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat keluarga penyakit ini memiliki risiko lebih tinggi. Mutasi genetik yang mempengaruhi regulasi hormon dan respon imun juga dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi ini. Selain itu, paparan terhadap bahan kimia pengganggu endokrin dari lingkungan telah diimplikasikan dalam endometriosis. Substansi ini dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan mungkin mendorong pertumbuhan jaringan endometrial di luar rahim. Penelitian telah menunjukkan senyawa seperti dioksin dan biosfenol sebagai potensi penyebab, meskipun hubungan kausal yang pasti masih perlu ditetapkan. Terdapat pula teori metaplasia Koelemi bahwa sel-sel peritoneum dapat berubah menjadi sel-sel mirip endometrium di bawah kondisi tertentu yang mungkin dipicu oleh peradangan atau perubahan hormonal. Demikian pula hipotesis sisa jaringan saluran mularium embrionik dapat menyebabkan lesi endometriotik, menjelaskan kejadian pada garis pra-pubertas dan bahkan pada pria. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa abnormalitas sistem imun dapat menghalangi penghapusan sel-sel endometrium ektopik dari rongga peritoneum sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang biak. Endometriosis adalah kondisi yang bergantung pada estrogen, oleh karena itu ketidakseimbangan hormonal terutama yang melibatkan estrogen dan progesteron diyakini memainkan peran penting dalam patogenesisnya.
Baik, saya izin melanjutkan mengenai dari diagnosis banding endometriosis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Milana Mananggara dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi di sini pertama-tama gejala dari endometriosis ini yang paling umum adalah infertilitas dan nyeri panggul siklis kronis. Oleh karena itu, kondisi lain itu harus disingkirkan dari diagnosis banding ini. Di sini saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari segi patologi sistem genital, yaitu seperti dari penyakit radang panggul, kemudian juga ada pelengketan, juga ada endometriosis, kemudian juga ada dismenore primer dan juga ada dismenore sekunder akibat dari adenomiosis, mioma, dan stenosis cervix yang harus disingkirkan dari segi patologi sistem genital ini. Kemudian juga penyakit lain juga harus disingkirkan ya dari segi sistem pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, kemudian juga ada sembelit, penyakit radang usus, dan juga ada sistem saluran kemih seperti dari sistisis interstisial atau peradangan saluran kemih kronis. Kemudian yang terakhir dapat juga menyingkirkan dari penyebab dari segi neurologis dan psikosomatik yang dapat menyebabkan dari nyeri panggul kronis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Sefta Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 07. Saya melanjutkan terkait dengan manajemen diagnosis endometriosis. Seperti yang bisa dilihat pada layar, di mana untuk manajemennya sendiri terdiri atas yang pertama itu ada anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, di mana untuk diagnosis sendiri dimulai dengan mengumpulkan riwayat medis dari pasien, itu sektor 7 dan juga fundamental 4, melakukan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan panggul untuk mendeteksi apakah ada nyeri tekar ataupun massa yang mengarah ke arah endometrium. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium, bisa digunakan seperti USG transvaginal, kemudian ada juga MRI dan juga ada transrectal ultrasound. Kemudian yang ketiga bisa lakukan biomarker, yaitu dengan cara menggunakan serum CA125, dimana itu merupakan satu penanda yang sering digunakan, namun biasanya hanya meningkat pada stadium lanjut endometriosis dan juga tidak cocok untuk dilakukan sebagai screening rutin. Kemudian yang keempat itu adalah laparoskopi, di mana laparoskopi itu sendiri disebut sebagai golden standard untuk diagnosis endometriosis dengan konfirmasi histopatologi. Kemudian terakhir itu ada rekomendasi klinis, di mana diagnosis endometriosis sendiri harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan gejala klinis, temuan pemeriksaan fisik, dan juga hasil pencitraan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Anggini Yunus Junior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya izin untuk melanjutkan pada bagian penata laksanaan dari endometriosis. Baik, jadi untuk manajemen endometriosis itu sendiri bertujuan untuk mengurangi gejala nyeri, menghambat pertumbuhan lesi, dan juga mempertahankan fungsi reproduksi. Lalu untuk terapi lini pertama meliputi obat antiinflamasi non-steroid untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Serta terapi hormonal seperti kontrasepsi oral kombinasi atau sistem levonorgestrel releasing intrauterine device atau LNG IUD yang bekerja dengan cara melepaskan progestin secara terus-menerus sehingga ketebalan endometrium menurun dan mengurangi pendarahannya. Pada pasien dengan nyeri refrakter atau lesi yang luas, pembedahan laparoskopi eksisi menjadi pilihan utama untuk mengangkat lesi endometrioma atau ADC. Dengan studi terbaru menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan peluang kehamilannya. Untuk kasus kompleks atau kekambuhan, terapi agonis GnRH misalkan leuprorelin atau antagonis GnRH oral seperti elagolix dapat digunakan meskipun dalam penggunaannya memerlukan pemantauan efek samping jangka panjang seperti penurunan dari kepadatan tulang. Lalu untuk pendekatan multimodal seperti fisioterapi panggul untuk mengatasi disfungsi dasar panggul dan juga diet antiinflamasi untuk mengurangi asupan dari daging merah. Pada pasien infertil, teknologi reproduksi berbantu seperti in vitro fertilization atau IVF direkomendasikan, terutama jika pembedahan tidak berhasil untuk meningkatkan kesuburannya. Nah, untuk yang terakhir, untuk manajemen harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing dengan kolaborasi multidisiplin antara ginekologi, ahli nyeri, dan psikolog untuk hasil yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nagung Ayu Tripatya Purantara dengan 3 NIM digit terakhir 074. Untuk kesimpulan, endometriosis merupakan penyakit ginekologi kronik yang bersifat estrogen dependen, ditandai dengan pertumbuhan jaringan stroma dan kelenjar endometrium etopik di luar kafum uteri. Menurut laporan WHO, endometriosis terjadi pada sekitar 10% usia reproduktif dan sekitar 70% wanita dengan nyeri pelvik kronik, sedangkan di Indonesia diperkirakan antara 10-15%. Endometriosis melibatkan interaksi kompleks antara kelebihan estrogen lokal, resistensi progesteron, disfungsi imun, dan inflamasi kronis yang mendukung kelangsungan hidup lesi.
Proses ini diperkuat oleh angiogenesis, neurogenesis, serta faktor genetik dan epigenetik yang mempengaruhi regulasi hormonal dan imunitas. Kemudian, paparan zat toksik, lingkungan, dan pengganggu endokrin juga turut memicu perubahan epigenetik yang memperburuk patogenesis penyakit ini. Endometriosis ditandai oleh nyeri kronis seperti dysmenorrhea berat, nyeri panggul, dyspareunia, dysuria yang seringkali sebanding dengan derajat keparahan penyakit. Gejala tambahannya meliputi gangguan menstruasi, kelelahan, serta keluhan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Untuk diagnosis sering terlambat hingga rata-rata 6,7 tahun akibat gejala yang tidak khas dan rendahnya kesadaran klinis. Untuk faktor risiko utamanya meliputi disfungsi sistem imun, pengaruh hormonal, riwayat keluarga, siklus haid pendek, kemudian nulliparitas, kemudian indeks massa tubuh rendah, serta pola makan tinggi daging merah dan lemak trans. Untuk manajemen diagnosisnya itu meliputi anamnesis dengan mempertimbangkan gejala klinis, kemudian temuan pemeriksaan fisik, dan hasil pencitraan. Dan gejala utama endometriosis ini itu terdiri infertilitas dan nyeri panggul kronis. Kemudian memerlukan evaluasi menyeluruh untuk menyingkirkan diagnosis banding dari sistem urologi, reproduksi, gastrointestinal, neurologis, dan psikosomatik. Kemudian kondisi seperti penyakit radang panggul, adenomiosis, sindrom iritasi usus, serta sistisis interstisial harus dipertimbangkan sebelum menetapkan diagnosis endometriosis. Untuk manajemennya sendiri, itu bertujuan untuk mengurangi nyeri, menghambat pertumbuhan lesi, serta mempertahankan kesuburan dengan pendekatan yang individual dan bertahap. Terapi awalnya bisa meliputi OAINS dan hormonal, kemudian sementara kasus refrakter atau berat itu dapat memerlukan pembedahan laparoskopi, terapi GnRH atau IVF, dan pendekatan multimodal yang mencukupi fisioterapi, diet inflamasi, serta mendukung psikologis juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk saran, bagi pembaca, penulis berharap agar informasi yang disajikan dalam student project ini tentang endometriosis dapat dipahami dengan baik. Melalui tulisan ini diharapkan pengetahuan mengenai penyebab, gejala, faktor risiko, diagnosis, dan penata laksanaan endometriosis dapat tersampaikan secara jelas, sehingga pembaca dapat lebih aware terhadap kondisi ini dan memahami langkah-langkah pencegahan serta penanganannya. Kemudian bagi institusi, penulis berharap proyek ini dapat menjadi tambahan referensi dalam sumber pustakaan terkait endometriosis. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan wawasan akademis dan tenaga kesehatan mengenai endometriosis dapat semakin diperluas, sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas diagnosis, terapi, dan edukasi pasien terkait kondisi ini di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok SGD kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.